Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Mukaddam Sarifudin dengan NIM 2165011 kelas D program studi Teknik Informatika. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cybercrime dan cyberspace. Oke, untuk yang pertama yaitu dari pengertian cyberspace. Cyberspace dia adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagi data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Kedua yaitu cyberspace mencakup website, platform media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Ini adalah konsep penting dalam era digital yang memengaruhi banyak aspek kehidupan kita saat ini. Lanjut, istilah cyberspace pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang terhubung langsung ke internet oleh John Perry Barlow pada tahun 1990. John Perry Barlow adalah seorang penulis, aktivis, dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation atau disingkat EFF, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak pengguna dan kebebasan di dunia maya. John Perry Barlow dia mendeklarasikan a Declaration of Independence of Cyberspace. Terus pengertian cybercrime. Cybercrime ini juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Terus cybercrime ini dia melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang mengembangkan seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Oke, lanjut. Kongres PBB yang dikutip oleh Barda Nawawi Arif yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan di Havana, Kuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000. Dia mengidentifikasi bahwa dua istilah yang terkait dengan pengertian kejahatan cyber, yaitu kejahatan cybercrime, dan kejahatan terkait komputer atau computer related crime. Terus lanjut jenis-jenis kejahatan cyber. Yang pertama yaitu ada pencurian identitas. Nah, di pencurian identitas ini untuk kasus pertamanya yaitu ada pada data pelamar kerja Pertamina Training dan Consulting. Nah, untuk PTC ini adalah anak usaha Pertamina yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, konsultasi, dan manajemen. Menurut pakar keamanan cyber Pratama Persada, pelaku mengklaim data pelamar kerja Pertamina yang diperoleh terdiri dari data KTP, kartu keluarga, kartu BPJS, akta kelahiran, ijazah, transkrip nilai, dan data lainnya. Akan tetapi sampai saat ini belum diketahui sumber kebocoran data, apakah dari Pertamina, PTC, atau komputer karyawan dari masing-masing perusahaan. Terus sampel data berjumlah 163.181 file dengan total 60 GB dibagikan secara gratis. Namun saat ini alamat yang digunakan untuk mengunduh sampel data sudah kadaluarsa papar dari Pratama kepada teknologiputan6.com. Selain itu, ia melanjutkan jika dilihat lebih rinci dari beberapa file ternyata masih banyak data lain di dalamnya seperti CV, SKCK,
foto, SIM, surat bebas narkoba, surat keterangan sehat, dan dokumen lainnya. Terus kemudian kasus kedua dari pencurian identitas yaitu data pengguna IndiHome. Nah, untuk data pengguna IndiHome ini sebanyak 26 juta riwayat pencarian atau browsing story milik pelanggan IndiHome diduga bocor yang dibagikan gratis di sebuah forum online. Kabar ini berhembus setelah Cyber Security Research and Consultant Tego Aprianto mengunggah sebuah tweet di Twitter. Berdasarkan penelusuran Kompas Tekno, data 26 juta riwayat pencarian yang diduga milik pengguna IndiHome dipajang di situs Berchet Form. Data tersebut diunggah oleh akun dengan username Bjorka dan diposting pada Sabtu 20 Agustus 2022. Adapun rincian informasi diduga milik pelanggan IndiHome yang dimuat di forum tersebut diantaranya yaitu domain, platform browser, URL, Google Keyword, IP, resolusi layar, bekas pengguna email, gender, nama, nick, dan lain-lain sebagainya. Terus peneliti keamanan cyber independen yang juga seorang bug hunter, Afif Hidayatullah, mengatakan bahwa data yang diunggah ke forum online tersebut adalah data pengguna IndiHome. Terus pencurian identitas selanjutnya itu dari data pemilihan KPU. Sebanyak 105 data pemilihan dari KPU diduga bocor dan kependudukan tersebut diunggah oleh anggota forum situs Brecher.zu dengan nama identitas Bjorka. Data ini diduga dijual oleh pengguna forum dengan username Bjorka dengan sebuah unggahan di situs Brecher Forums. Terus legislator asal Sumatera Barat itu menilai terus berulangnya dugaan kebocoran data ini sudah sangat mengkhawatirkan dan harus bisa dihentikan. Gus Pardi meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk mencegah kebocoran data terjadi lagi. Sebagai informasi, sebelum diberitakannya adanya dugaan kebocoran data yang diklaim berasal dari KPU oleh anggota forum Bjorka, mereka mengaku punya data 1,5 juta penduduk meliputi data NIK, kartu keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia. Data tersebut disimpan dalam file berkurang 20 GB atau 4 GB setelah dikompres. Bahkan untuk membuktikan bahwa data itu asli, Bjorka memberikan sekitar 2 juta sampel data secara gratis. Yang kedua itu kasus phishing. Nah, untuk kasus phishing yang pertama itu kasus undangan pernikahan digital. Nah, untuk kasusnya ini dia penipu online tersebut dia mengirim undangan pernikahan digital melalui WhatsApp atau WA. Nah, alih-alih menampilkan rincian undangan, tautan yang dikirimkan melalui WhatsApp itu mengarah pengguna ke sebuah aplikasi dengan format APK. Dan apabila jika diklik atau diinstal, aplikasi itu akan mencuri informasi pribadi pengguna sehingga memungkinkan penipu atau untuk membobol rekening pribadi korban. Terus Erasmus Kenlopo, warga Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulapa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu korban dari praktik penipuan online dengan modus tersebut. Akibatnya ia kehilangan uang senilai 14 juta rupiah. Untuk mekanismenya, ketika aplikasi tersebut diinstal, biasanya muncul beberapa peringatan dari sistem ponsel yang akan menginformasi apakah pengguna yakin akan menginstal aplikasi itu. Selanjutnya muncul peringatan bahwa aplikasi meminta akses ke berbagai data seperti SMS, media, dan lain sebagainya. Bila beberapa peringatan itu diabaikan dan proses instalasi aplikasi terus berjalan, maka aplikasi itu akan mendapatkan akses ke SMS melalui ke SMS termasuk
membaca kode OTP dari pihak bank yang biasanya dikirim melalui SMS. Terus kasus kedua yaitu kasus phishing akun YouTube DPR RI. Pada Rabu tanggal 6 bulan 9 2023 kemarin, akun DPR RI diduga diretas. Akun itu memutar 4 siaran langsung terkait judi online atau live streaming. Untuk live streaming itu dia menggunakan judul dengan kata seperti kasino dan slot. Semuanya menayangkan tayangan yang berbeda. Bukan hanya menyiarkan langsung, peretas juga mengganti foto profil akun juga terkait judi online. Kejadian tersebut berlangsung selama berjam-jam dan sampai hari Rabu tersebut. Terus ada kemungkinan akun YouTube resmi tersebut berhasil diambil alih oleh peretas melalui metode phishing. Nah, ungkap Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber CISSR Pratama Persada dalam sebuah keterangan yang diterima oleh CNN Indonesia. Untuk email yang dipergunakan untuk login ke kanal YouTube DPR kemungkinan tidak dilengkapi metode 2 faktor, dan operator yang menggunakan email tersebut kurang berhati-hati sehingga jatuh ke dalam jebakan phishing yang dikirimkan oleh peretas. Kemudian kasus kedua untuk kasus phishing yaitu anggota DPRD Klukung kena phishing. Nah, anggota DPRD Kabupaten Klukung untuk namanya Iwayan Wisna diduga menjadi korban tindak pidana kejahatan penyelubungan atau phishing hingga 654 juta rupiah di rekeningnya hilang. Hal ini terjadi setelah dirinya mengklik tautan atau link di media sosial. Kepala Subdirektorat Kasubdit 5 Tindak Pidana Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Bali AKBP Nanang Asmoko mengatakan Wisna juga sempat mengisi berbagai data saat mengklik link tersebut. Nanang menuturkan anggota DPRD Klunung tersebut awalnya mendapat kiriman uang jutaan rupiah. Uang tersebut sudah masuk ke rekening, namun tidak ada notifikasi lewat akun mobile banking yang biasanya digunakan untuk bertransaksi. Wisna mengira mobile banking yang dia gunakan rusak. Ia kemudian mencari solusi melalui Facebook sehingga menemukan tawaran tentang pengaduan dari customer service yang mengatasnamakan BPD Bali. Setelah dicari dari Facebook tersebut, ada pengaduan BPD Bali di situ menerima keluhan customer service. Diklik kemudian disampaikan keluhan, dikirim link untuk mengisi data-data. Nah, dari link tersebut ternyata yang dikirim ke anggota DPRD Klungkung itu link phishing. Terus kemudian kasus malware. Nah, untuk malware ini yaitu pertama serangan malware Joker. Nah, untuk malware Joker ini yaitu program berbahaya alias malware jenis Trojan bernama Joker yang kerap menyusupi beragam aplikasi Android yang terdaftar di Google Play Store. Ini kembali menghantui pengguna. Joker adalah tipe malware yang bisa mencuri uang dengan cara berlangganan premium tanpa sepengetahuan korbannya. Program jahat ini juga bisa menyimulasikan klik iklan, mengintip isi pesan teks di ponsel, mencuri kode OTP hingga mencuri informasi perangkat dan daftar kontak. Nah, berdasarkan sejumlah tweet terbaru yang diunggah oleh seorang analis malware dari perusahaan keamanan cyber, ada sekitar 15 aplikasi Android di Play Store yang telah terjangkit virus tersebut.
Beberapa di antaranya disebut cukup populer di kalangan pengguna dan bahkan ada yang sudah diunduh atau didownload sebanyak 50.000 kali. Terus serangan malware kedua yaitu malware MyDOM. Nah, sebuah varian dari virus MyDOM yakni MyDOM F kemarin kembali menyerang sejumlah komputer di Indonesia. Sementara bisnis di Indonesia menjadi salah satu korban serangan virus yang dinilai jauh lebih berbahaya tersebut. Nah, terus Antonium Alphonse, Direktur PT Vaksin.com menjelaskan varian baru yang menyerang sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat itu menghapus seluruh data-data terutama dokumen-dokumen berbasis Microsoft Office. Dia menjelaskan varian biasanya sudah dikenali pola-polanya oleh antivirus. Namun pengembang selalu berusaha menciptakan varian baru untuk mengelabui perantil lunak pemindai. Menurut pemantauan vaksinasi.com, vaksin.com, lanjut Antonium, jumlah komputer baik server maupun PC yang terinfeksi MyDOM di Indonesia masih di bawah 1000 unit. Namun telah menempati posisi kedua setelah MyDOM dalam urutan serangan virus. Virus MyDOM F hanya menyerang komputer yang tidak dilengkapi update antivirus terbaru. Cara kerja virus ini hampir sama dengan MyDOM sebelumnya, yakni membuka port untuk masuk ke dalam sistem. Terus itu serangan malware selanjutnya itu serangan malware ke negara Iran. Nah, serangan malware ke negara Iran ini para pakar mengatakan program virus Stuxnet yang sangat rumit mengisyaratkan bahwa program komputer ini dibuat oleh pemerintah satu negara. Ini diyakini sebagai virus pertama yang dibuat dengan sasaran infrastruktur seperti pusat pembangkit listrik, pusat penjernihan air minum, dan unit industri. Terus virus ini pertama kali diketahui di bulan Juni lalu dan sejak itu dipelajari dengan seksama. Fakta bahwa begitu banyak virus ini ditemukan di Iran dibanding wilayah lain di dunia membuat kami berpikir bahwa virus ini memang dengan sengaja ditujukan untuk Iran dan ada sesuatu yang sangat berharga bagi pembuat virus ini, ujar Liam O'Murson dari perusahaan keamanan komputer Symantec yang terus mengikuti perjalanan virus ini sejak ditemukan. Sejumlah kalangan berspekulasi bahwa virus ini mungkin dibuat untuk mengacaukan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir milik Iran atau pusat pengayaan uranium di Natas, Iran. Terus yang selanjutnya itu kasus ransomware. Kasus ransomware yang pertama itu yang terjadi di Indonesia itu ada 2 rumah sakit di Jakarta kena serangan ransomware WannaCry. Nah, untuk kasusnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo menyebut 2 rumah sakit di Jakarta menjadi korban serangan cyber ransomware WannaCry yang juga melanda dunia. Nah, 2 rumah sakit yang dimaksud adalah rumah sakit Harapan Kita dan rumah sakit Darmais. Ransomware yang menyerang kedua rumah sakit itu berjenis malicious software atau malware yang menyerang komputer korban dengan cara mengunci komputer atau menginskripsi semua data yang ada sehingga tidak bisa diakses kembali. Guna membuka kembali data tersebut, korban harus membayar tebusan dalam bentuk Bitcoin. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan layar komputer NAS dipenuhi tuntutan pembayaran pertebusan dalam Bitcoin senilai $300. Mereka meminta pembayaran dilakukan dalam waktu 3 hari atau harga tebusan akan berlipat ganda, dan bila tidak ada pembayaran dilakukan hingga 7 hari, data akan dihapus.
Kemudian itu serangan ransomware COVID Lock. Nah, untuk serangan ini, untuk kasusnya peneliti perusahaan keamanan cyber asal Amerika Dominitos mengidentifikasi situs web coronavirus app.site ditengarai justru memfasilitasi pemasangan ransomware baru bernama COVID-Lock. Situs web tersebut mengklaim telah memiliki aplikasi yang bisa melacak wabah COVID-19 secara waktu nyala atau real time. Situs web pun mengacungkan sertifikasi dari Badan Kesehatan Dunia WHO dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC agar terlihat sah dan meyakinkan. Untuk cara kerjanya COVID-Lock ini yaitu memaksa korban tak bisa mengakses ponsel setelah diinstal. COVID-Lock mengubah layar kunci pada perangkat yang terinfeksi dan memunculkan uang tebusan dalam bentuk Bitcoin sebesar $100. Imbalannya, korban akan diberikan kata sandi akses untuk membuka layar kunci ponselnya. Jika korban tidak segera membayar tebusan selama 48 jam, ransomware itu akan mengancam dan menghapus seluruh file yang disimpan di ponsel, termasuk nomor kontak, foto, dan video. Bahkan mengklaim akan membocorkan akun media sosial korban secara publik. Terus yang ketiga yaitu ransomware ke bank syariah. Bank Syariah atau BSI diduga terkena serangan virus berbahaya yang dinamai ransomware. Modus dari kejahatan cyber ini adalah mengunci akses korban untuk kemudian meminta tebusan. Terus BSI sendiri sudah error sejak Senin tanggal 8 bulan 5 lalu, baik untuk layanan perbankan ATM maupun mobile banking. Pihak manajemen berdalih gangguan disebabkan oleh pembenaran sistem dan sudah berangsur pulih pada Senin sore. Namun hingga kini nasabah masih mengeluh gangguan ke mobile banking. Menteri BUMN Erick Thohir tak menampilkan soal isu serangan ransomware ke sistem BSI. Menurut pakar keamanan cyber dan forensik digital Alphonse Tanujaya, ransomware akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengekskripsi data penting, backup, dan sistem yang bertujuan untuk mengganggu jalannya perusahaan. Dengan begitu, mau tak mau perusahaan akan membayar sejumlah uang tebusan yang diminta demi kelangsungan operasional perusahaan. Terus yang selanjutnya kasus peretasan. Nah, kasus peretasan ini yang pertama yaitu kasus peretasan website resmi Telkomsel. Nah, pada tahun 2017 ramai pembahasan soal situs resmi Telkomsel yang tampak beda dari biasanya. Tampilan laman depan situs Telkomsel www.telkomsel.com ternyata diubah oleh peretas. Dalam laman tersebut, sang peretas itu memprotes harga paket data Telkomsel yang dianggap terlalu mahal. Deskripsinya pun berisi kata-kata kasar yang mengeluhkan soal itu. Deskripsi selanjutnya menjabarkan tuntutan sang peretas yang belum diketahui identitasnya. Ia meminta penuntut harga kuota internet dari Telkomsel, pembagian dan pembatasan kuota untuk 2G, 3G, dan 5G juga diminta dihapus. Begitu pula dengan paket bundling, layanan internet hook, dan view untuk hiburan. Menurut pantauan terakhir Kompas Tekno, situs Telkomsel ini kini sama sekali tak bisa diakses. Akan tetapi, jika memasukkan kata Telkomsel di laman pencarian Google, hasil pencarian masih menampilkan pesan dari sang peretas. Terus kemudian dari kasus peretas yaitu yang kedua, peretasan website resmi DPR RI. Nah, situs Dewan Perwakilan Rakyat DPR yakni dpr.go.id
sempat mengalami kelumpuhan sehingga tak bisa diakses. Kondisi ini diduga akibat diretas oleh pihak yang tidak sepakat dengan pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR. Halaman utama situs DPR yang seharusnya bertulisan Dewan Perwakilan Rakyat berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pengkhianat Rakyat. Saat ini situs DPR sudah bisa diakses kembali. Pengamat keamanan cyber dari CISSREC Pratama Persada mengatakan peretasan yang terjadi pada situs DPR kemungkinan praktik device, yakni dengan mengganti tulisan perwakilan menjadi pengkhianat. Pratama menjelaskan device ada website merupakan peretasan ke sebuah website yang mengubah tampilannya. Perubahan tersebut bisa meliputi seluruh halaman atau bagian tertentu saja. Meliputi seluruh contohnya font, website diganti, muncul iklan mengganggu, hingga perubahan konten halaman secara keseluruhan. Terus kasus peretasan ketiga yaitu peretasan website Sekretariat Kabinet RI. Itu Sekretariat Kabinet yang beralamat setkap.go.id mengalami peretasan pada 30 Juli 2021 lalu. Hari itu situs Setgap tak bisa diakses dan perubahan tampilan menjadi hitam dengan foto yang menampilkan demonstran membawa bendera merah putih. Di bawahnya tertulis keterangan Padang Black Hat 2 Anos Illusion Tim PWNet by ZYY FT Lutfi Fek. Berselang beberapa hari kemudian seorang pelakunya yaitu BS alias ZYY umur 18 tahun ditangkap di Tabing Banda Gandang, Nanggola, Kota Padang, Sumatera Barat pada 5 Agustus 2021. Polisi pun menduga motif peretasan demi mendapatkan keuntungan ekonomi. Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi mengatakan peretasan bertujuan untuk menjual skrip backdoor dari website yang jadi target untuk dijual kepada orang yang membutuhkan. Digunakan motif peretasan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan menjual skrip backdoor dari website, kata dia. Terus yang keempat yaitu kasus serangan DDoS. Untuk kasus yang pertama yaitu serangan DDoS ke media massa. Nah, Dewan Pers mengatakan serangan digital yang dialami sejumlah media massa daring beberapa waktu terakhir merupakan sebuah upaya pembungkaman. Hal ini dinyatakan Dewan Pers menanggapi serangan Distributed Denial of Service DDoS atau penolakan layanan secara distribusi terhadap situs media massa daring Narasi TV, Konde.co dan batamnews.co.id. Menurut Dewan Pers, serangan DDoS terhadap situs web media dan peretasan akun media sosial jurnalis merupakan upaya pembungkaman terhadap pers. Padahal kerja jurnalis dan media dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Demikian pernyataan dengan Dewan Pers. Anggota Dewan Pers Nindik Rahayu menambahkan satuan tugas kekerasan digital akan mengawali penegakan hukum kasus ini di kepolisian, khususnya redaksi narasi yang telah membuat laporan di Barreskrim. Sedangkan untuk serangan DDoS terhadap Kandi.co dan batamnews.co.id, Ninik berharap kedua media tersebut membuat laporan di kepolisian. Kedua yaitu serangan DDoS ke situs pemerintahan Israel. Nah, sejumlah situs web milik pemerintah Israel down dalam serangan Distributed Denial of Service DDoS pada hari Senin yang membuat portal tidak bisa diakses untuk waktu yang singkat. Dalam beberapa jam terakhir, serangan DDoS
terhadap penyedia komunikasi diidentifikasi, kata Direktorat Cyber Nasional Israel (INCD) dalam sebuah tweet. Akibat akses ke beberapa situs web, diantaranya yaitu situs web pemerintah, ditolak untuk waktu yang singkat. Sampai sekarang semua situs telah kembali ke aktivitas normal. Terus INCD belum menyematkan serangan ke pelaku tertentu, tetapi Jerusalem Post menyinggung kemungkinan bahwa insiden itu bisa jadi merupakan pekerjaan kelompok peretas yang berfasilitas dengan Iran sebagai pembalasan atas dugaan upaya sabotase terhadap pabrik pengayaan nuklir Fordo negara itu. Terus yang kedua, serangan DDoS ke situs bank di Denmark. Nah, peretasan dituding telah mengganggu akses ke situs web Bank Sentral Denmark dan 7 bank swasta di negara itu pekan ini. Hal ini terungkap menurut Bank Sentral dan perusahaan IT yang melayani industri tersebut. Situs web Bank Sentral dan Bank Data, sebuah perusahaan yang mengembangkan solusi TI untuk industri keuangan, terkena apa yang disebut penolakan layanan distribusi atau DDoS yang mengarahkan lalu lintas ke server yang ditargetkan dalam upaya untuk membuatnya offline. Seorang juru bicara Bank Sentral mengatakan situs webnya berfungsi normal pada Selasa sore 10 Januari dan serangan itu tidak memengaruhi sistem bank lain atau operasi sehari-hari. Akses ke situs web 7 bank swasta sempat dibatasi pada Selasa lalu setelah serangan DDoS terhadap Bank Data, kata juru bicara perusahaan yang dikutip Reuters. Bank-bank itu termasuk 2 bank terbesar di Denmark, yaitu Jyske Bank dan Sydbank. Terus, kasus pencurian dan kekayaan intelektual. Yang pertama yaitu pencurian data di aplikasi Bukalapak. Untuk kasusnya yaitu diketahui pada Maret tahun 2019, data 13 juta pelanggan Bukalapak dilaporkan dicuri oleh hacker asal Pakistan bernama Gratis Flyers. Sang hacker mengaku menjual jutaan akun tersebut ke situs Dream Market. Informasi soal peretasan ini juga terancam dalam situs Seven Events PWNet yang melacak berbagai aksi peretasan di dunia. Dalam situs itu dilaporkan jutaan data yang bobol berasal dari data backup perusahaan pada Oktober 2017. Menanggapi kabar itu, Bukalapak mengatakan tidak ada data baru pengguna yang diretas dalam dan dijual di forum hacker. Sementara 13 juta data akun yang dijual di stage Mislead itu merupakan percobaan peretasan yang pernah terjadi pada Maret 2019. Saat ini Bukalapak telah membantah 13 juta data penggunanya telah diretas dan dijual. Bukalapak mengakui jika ada upaya-upaya dari luar ingin meretas platformnya, tapi tidak ada data penting seperti user password, finansial ataupun informasi pribadi lain yang dicuri. Terus yaitu serangan pada Sony Pictures. Nah, dalam sepekan diakhiri pada November 14, peretasan memaksa Sony Pictures Entertainment bertekuk lutut atas serangan ke sistem jaringan komputer mereka. Jaringan komputer Sony Pictures tumbang, membuat email karyawan tidak bisa diakses. Banyak film yang beredar secara ilegal di internet dan dokumen internal juga beredar, termasuk daftar gaji karyawan hingga nomor jaminan sosial dan kesehatan. Film drama yang berjudul Fari yang dibintangi oleh Brad Pitt tentang Perang Dunia II telah diunduh sebanyak 2,3 juta kali secara ilegal dari internet, menurut perusahaan pelacak aktivitas internet Xpio. Terus peretasan ini juga menyebarkan film drama musikal Annie yang dibintangi oleh Jamie Foxx,
sebelum dirilis ke bioskop 2 pekan mendatang. Namun, film tersebut sudah diunduh lebih dari 278.000 kali secara ilegal. Semua salinan film diunduh secara ilegal itu akan mengurangi pendapatan Sony dari penjualan tiket bioskop ataupun unduhan secara ilegal. Terus yang ketiga itu kasus pemalsuan. Nah, yang pertama itu ada dari pemalsuan dokumen KTP dan ijazah. Untuk kasusnya itu dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok membongkar kasus pemalsuan dokumen di media sosial. Untuk pengungkapan kasus itu bermula dari patroli cyber dan menemukan akun Facebook yang menawarkan dan melayani pembuatan dokumen surat-surat diduga palsu. Terus tim melakukan patroli cyber, menemukan akun Facebook DF menawarkan dan melayani pembuatan dokumen surat-surat yang diduga palsu. Dalam pembongkaran kasus praktik pemalsuan dokumen, kata Putu Kholik, pihaknya telah mengamankan seorang tersangka berinisial DF. Menurutnya dokumen yang dipalsukan mulai dari kartu tanda penduduk, ijazah dan ijazah dari tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi dan surat izin mengemudi. Tersangka memperoleh keuntungan sebesar 14 juta rupiah dalam seminggu. Terus yang kedua yaitu pemalsuan akun Facebook. Pemalsuan akun Facebook ini atas nama Gus Yassin, yaitu selaku wakil gubernur Jawa Tengah. Untuk kasusnya yaitu penipuan dunia maya. Untuk kasusnya yaitu pada wakil gubernur Jawa Tengah yaitu Taci Yassin Maimoen yang namanya kembali disalahgunakan menjadi akun Facebook palsu oleh oknum tidak bertanggung jawab. Gus Yassin sapaannya mengatakan dirinya baru-baru ini bahkan dihubungi seorang kolek yang mengaku mendapatkan kiriman pesan pribadi melalui Facebook dari akun mengatasnamakan dirinya. Padahal Gus Yassin sama sekali tidak pernah mengirim pesan kepada orang tersebut. Menurutnya kejadian ini bukan pertama kalinya. Namanya beberapa kali dicatut menjadi akun Facebook palsu oleh oknum tidak bertanggung jawab. Terkait akun Facebook palsu tersebut, kata dia beberapa warga melapor kepadanya. Salah satunya warga Kepulauan Riau yang sempat kaget mendapatkan pesan yang dikirim oleh akun palsu itu. Penerima pesan merasa bingung karena tidak merasa ada hubungan apapun dengan wakil gubernur Jawa Tengah dan tiba-tiba mendapatkan pesan lewat Facebooknya. Terus yang selanjutnya itu kasus Tinder swindler. Nah, untuk Tinder swindler ini tengah ramai di Twitter yang dijuluki netizen Tinder swindler di Indonesia. Berawal dari salah satu akun yang mengaku ditipu oleh sosok pria yang ditemuinya di media sosial. Pelaku mengaku sebagai Jamil Sinaga, yaitu pelaku tersebut mengaku orang kaya yang memiliki puluhan pabrik dan toko elektronik. Ia kerap merayu korban dengan flexing kekayaan, termasuk berjanji memberikan satu unit iPhone secara cuma-cuma. Flexing tren pamer harta demi gengsi Indonesia. Lalu sosial belakangan ini ia malah minta ditransfer uang dengan alasan akun berbanknya miliknya sedang limit dan dalam kondisi terdesak. Setelah itu si Tinder swindler ini lalu hilang tanpa jejak dan memblokir akun media sosial korban tanpa membayar hutangnya. Terus itu kasus selanjutnya kasus pornografi pada anak. Untuk kasus pertama itu kasus pornografi anak di medsos. Kepolisian daerah istimewa Yogyakarta mengungkap kasus penyebaran materi pornografi anak melalui media sosial. Dalam kasus itu, polisi menemukan sekitar 3.800 video dan foto yang disebarkan melalui grup medsos dan aplikasi percakapan.
Terus polisi pun memburu 10 orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisaris Besar Roberto Gomgom Manarong Pasaribu menyatakan kasus itu berawal dari laporan warga desa Argonasari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 21 Juni 2022. Laporan itu menyebutkan ada 3 anak perempuan berusia 10 tahun yang dihubungi seorang tak dikenal melalui video call. Dalam panggilan video itu, pelaku menunjukkan alat kelaminnya kepada anak-anak tersebut. Ketika dihubungi, ternyata dia ajak melihat alat kelamin dari pelaku melalui video call. Anak-anak itu langsung mematikan panggilan, kemudian mengadu pada orang tua, ujar Roberto dalam konferensi pers Senin tanggal 11 bulan 7 2020 di markas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman. Terus yang kedua yaitu kasus pornografi anak sesama jenis. Subdit Cyber Direktorat Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus pornografi sesama jenis yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam kasus ini pelaku berinisial R 21 tahun dan anak berkonflik dengan hukum berinisial LNH 16 tahun diduga menyebarkan video dan foto asusila anak di bawah umur dan disebarkan atau diperjualbelikan di media sosial. Kedua tersangka telah ditangkap di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Dalam aksinya, kata AD, tersangka LNH berperan sebagai admin yang mempromosikan trailer video maupun foto konten pornografi sesama jenis melalui akun Facebooknya. Kemudian jika ada pembeli, maka transaksi akan berlanjut ke channel grup Telegram. Selanjutnya, tersangka R mempromosikan konten foto dan video sesuai sama jenis melalui Telegram miliknya. Kemudian akan ditransmisikan sejumlah foto maupun video berlangganan yang telah disepakati antara kedua belah pihak, jelas adik. Terus selanjutnya itu kasus pornografi anak pada tahun 2017. Nah, sepanjang tahun 2017, Polda Metro Jaya mencatat terdapat 3 kasus pornografi yang tersangkanya merupakan anak-anak di bawah umur. Terdapat 3 kasus pornografi yang tersangkanya anak di bawah umur, semuanya melalui media sosial. Kata Kanit 2 Subdit dan 4 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kompol Didik Putra pada diskusi perlindungan perempuan dan anak terhadap kejahatan di internet. Jakarta, Kamis tanggal 28 bulan 9, Didik menjelaskan kasus pertama terjadi pada Maret 2017. Ia menyebutkan terdapat 4 tersangka dalam perkara tersebut yang berinisial DSD dan F. Para tersangka dengan sengaja mengunggah foto bugil dirinya sendiri ke media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Mereka masih di bawah umur. Dengan sengaja mengunggah foto bugil diri sendiri di media sosial, ucapnya. Selain itu, Didik menyebut kasus yang sama juga terjadi pada Mei 2017. Ia menyebutkan tersangka berinisial DA merekam video korban secara bugil kemudian diunggah ke media sosial. Terus itu kasus cyberbullying. Kasus cyberbullying pertama yaitu kasus cyberbullying yang dialami putra Papua. Untuk kasusnya pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika berhak memblokir media dan akun pelaku serangan suku, agama, ras, dan antar golongan dan ujaran kebencian.
Sebagai tahap awal dapat memberi peringatan, kata pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Supardi Ahmad saat dihubungi Red News Minggu 24 Januari 2021. Serangan kebencian sara dialami oleh Natalius Pagai, mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berkaitan kritiknya kepada pemerintah di media sosial. Ambrosius Nababan, pelaku serangan, adalah ketua relawan pro Jokowi, Amin. Itu menimbulkan kemarahan netizen yang memaksa Ambrosius menghapus tweetannya. Namun persoalan tidak diselesaikan dengan penghapusan karena dibelakangi Pigai terdapat jutaan orang Papua yang tersinggung. Bukan kali pertama Pigai mendapatkan serangan rasis di medsos. Sebelumnya, putra Papua itu mengalami serangan seorang buzzer terkenal dan seorang tokoh nasional. Menurut Supardi, pernyataan saling menyindir di media sosial, apalagi dilakukan oleh tokoh publik, bukan opini bagi masyarakat. Matanya tidak mencerdaskan dan menginspirasi, katanya. Terus kasus kedua yaitu kasus yang dialami oleh anak SMA. Cyberbullying atau perundungan di internet ini biasanya dilakukan oleh akun anonim kepada korban yang tidak saling mengenal. Namun kejadian satu ini mencengangkan karena pelaku adalah ibu kandungnya sendiri. Kendra Gail Desari melakukan tindakan yang membuat publik tak habis pikir. Wanita asal Michigan, Amerika Serikat ini didakwa karena diduga melecehkan putrinya sendiri dan kekasih putrinya secara online menggunakan identitas palsu. Kendra dituntut dengan dua tuduhan, yakni menguntit anak di bawah umur dan menghalangi pengadilan. Dia juga dituntut dengan tuduhan menggunakan komputer dan melakukan tindak kriminal kejahatan yang dapat dipidana dengan hukuman 10 tahun penjara. Wanita 42 tahun ini telah ditahan pada Senin tanggal 19 bulan 12 tahun 2022 dan dibebaskan dengan jaminan. Dan dia dijadwalkan mengikuti persidangan kembali pada 29 Desember 2022 tahun 2022 kemarin. Terus kasus cyberbullying selanjutnya yang dialami oleh pegulat Jepang keturunan Indonesia. Pegulat Jepang Hana Kimiru dilaporkan telah meninggal dunia. Pegulat profesional yang dikenal lewat Wonder Ring Syndrome tersebut diberitakan tewas karena bunuh diri. Kematian Hana Kimura pun telah dikonfirmasi manajemen Stardom. Sebelumnya, wanita yang belum genap 23 tahun itu memang meninggalkan sejumlah pesan depresi karena cyberbullying. Dilansir Forbes, kondisi Hana Kimura mulai mengkhawatirkan ketika ia mengunggah sejumlah foto dan ditulis depresi di Twitter. Seperti pergelangan tangan yang tersayat. Diketahui bahwa wanita yang dilaporkan punya darah Indonesia dan dari ayahnya tersebut mengalami cyberbullying. Anda pun pernah memposting pesan yang bernada ingin bunuh diri. Untuk kasus selanjutnya yaitu penyebaran informasi palsu. Nah, untuk contoh kasusnya yaitu yang terjadi pada Menteri Pertahanan Prabowo. Untuk kasusnya yaitu salah satu di postingan media sosial menuding Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidur saat rapat dengan Presiden Joko Widodo. Justru bicara Menhan Dhanil Anzar Simanjuntak membantah postingan tersebut. Dilihat di detik.com, salah satu pihak yang mengunggah foto dengan narasi Prabowo tidur adalah politikus PDIP Ruhut Sitompul. Di foto tersebut terlihat Prabowo dan beberapa orang duduk berbaris di hadapan Presiden Jokowi, yang juga duduk Prabowo yang mengenakan kemeja putih lalu terlihat menundukkan di kepalanya. Tangkapan foto Prabowo dalam posisi menunduk itulah yang kemudian dinarasikan Prabowo ketiduran pada saat rapat bersama Jokowi.
Padahal menurut Daniel, Prabowo punya kebiasaan mencatat saat rapat. Posisi menduduk yang terlihat dalam foto itu adalah Prabowo yang sedang mencatat. Terus kasus selanjutnya yaitu penyebaran informasi palsu. Yaitu pada penyebaran informasi palsu yaitu pada Recep Tayyip Erdogan tolak jabatan tangan dengan Presiden Prancis. Pada sebuah foto yang menampakkan dua pemimpin negara sedang viral. Foto itu menggambarkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak berjabat tangan dengan salah satu pemimpin Prancis Emmanuel Macron. Salah satu pengguna Facebook yang mengunggah foto Erdogan menolak jabat tangan dengan Presiden Macron adalah Mei Rianti Chan. Foto itu diunggah pada 6 November 2020. Berikut narasi foto tersebut. Ini baru pemimpin Islam yang tegas membela kehormatan nabinya. Kemarin beliau menyerukan ke rakyat Turki agar memboikot produk buatan Prancis. Sekarang di sebuah forum Mr. Erdogan menunjukkan perlawanan dengan cara menolak bersama dengan Emmanuel Macron atau disebutnya Macron, Presiden Prancis. Padahal hasil penelusuran cek fakta liputan6.com klaim tentang Erdogan yang menolak jabat tangan dengan Macron adalah salah karena keduanya belum pernah bertemu baru-baru ini. Faktanya foto itu sudah beredar di dunia internet sejak 2018 sebelum hubungan keduanya memanas. Terus untuk kasus ketiga itu penyebaran informasi palsu, yaitu pada surat pemanggilan tes kerja mengatasnamakan PT Pertamina. Nah, beredar undangan panggilan tes kerja mengatasnamakan PT Pertamina. Dalam surat tersebut tertulis pelaksanaan tes selanjutnya dilaksanakan pada 29 sampai 31 Desember 2022 di Jalan Medan Merdeka Timur 1A Jakarta Pusat. Terdapat pula lampiran yang berisi daftar semua nama kandidat yang dan harus sesuai membayar biaya reservasi di biro perjalanan dan hotel yang sudah ditentukan. Faktanya, PT Pertamina melalui akun Twitter resminya @pertamina mengklarifikasi bahwa surat undangan tes tersebut bukan undangan resmi dari PT Pertamina. Undangan tersebut disinyalir merupakan salah satu bentuk modus penipuan. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar mengabaikan informasi sejenis dan berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan PT Pertamina. Lanjut kasus selanjutnya itu peretasan email. Nah, untuk kasusnya yaitu kebocoran data nasabah Berry Life, bukti lemahnya proteksi dan regulasi. Nah, untuk kasus dugaan bocornya data 2 juta nasabah PT Asuransi Berry menjadi lampu merah bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi keamanan data pribadi masyarakat. Direktorat Information dan Communication Technology atau ICT Institute Heru Sutadi mengatakan kasus tersebut membuktikan bahwa regulasi yang dimiliki otoritas sangat lemah. Katanya aturan kita masih lemah, tidak ada fungsi pemaksa bagi wali data untuk melindungi data pengguna, ujarnya Heru pada saat dihubungi Tempo pada Kamis 29 Juli 2021. Data 2 juta nasabah Berry Life diduga bocor dan dijual secara online. Informasi bocornya data nasabah Berry Life diunggah di sebuah akun Twitter pada Selasa 27 Juli 2021. Dalam unggahan tersebut tertulis bahwa pelaku mengancam menjual data sensitif Berry Life. Peretasan disinyalir mencuri 250 GB data nasabah perusahaan asuransi tersebut dan dijual seharga $7.000 atau sekitar 101,5 juta rupiah. Kasus kebocoran data pribadi nasabah Berry Life itu yang pertama kali atau yang kedua kalinya bahkan terjadi dalam kurun waktu singkat. Heru mengatakan tren kebocoran data meningkat bahkan ditemukan hampir setiap bulan. Terus lanjut ke peretasan email, itu peretas raup 58,8 M usai bajak email perusahaan
ventilator. Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri mengungkap kasus penipuan terkait dengan pembelian ventilator dan monitor virus corona COVID-19 oleh sindikat internasional yang sudah meraup keuntungan hingga 58,8 M. Kabar Reskrim Polri Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan kasus ini dilakukan dengan modus peretasan surat elektronik atau email yang menjadi media komunikasi antara penjual dan pembeli. Modus bisnis email compromise atau hacking email yaitu dengan cara membypass komunikasi email antara perusahaan Italia dengan perusahaan Cina, kata dia dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Senin tanggal 7 bulan 9. Terus peretasan email selanjutnya itu untuk kasusnya itu Polda Istimewa Yogyakarta berhasil bongkar kasus peretasan email bisnis jaringan internasional. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Istimewa Yogyakarta berhasil mengungkap tindak pidana cyber dengan modus operandi bisnis email compromission atau BSC. Kasus ini bermula adanya dugaan akses ilegal berupa peretasan terhadap surel atau email di perusahaan PT Pagilaran yang digunakan untuk korespondensi kegiatan usaha perusahaan dengan akibat lain di luar negeri. Di Reskrimsus Polda Istimewa Yogyakarta AKBP Roberto Gonggang mengatakan bahwa pelaku mengubah isi surat elektronik seolah-olah asli dengan tujuan mengalihkan pembayaran uang ke rekening yang sudah dipersiapkan pelaku. Sindikat kejahatan ini melibatkan beberapa pihak dan bersifat jaringan internasional. Kejahatan cyber ini dikenal dengan nama modus Operation Business Email Compromise atau BSC. Terus kasus selanjutnya pengintaian. Kasus pengintaian yang pertama yaitu kasus pengintaian yang dialami oleh John McCain dan Barack Obama selama kampanye presiden pada tahun 2008. Hacker dari Cina atau Rusia diduga memasang spyware di komputer kedua kandidat presiden ini dan mencuri data sensitif terkait kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Serangan ini pada awalnya dianggap sebagai virus komputer, tetapi kemudian para ahli teknologi menemukan kebocoran file dalam jumlah yang cukup besar. Yang kedua yaitu pada tahun 2003 hingga 2005 komputer pemerintah Amerika Serikat berada di bawah ancaman yang diatur oleh peretasan militer Cina yang diberi nama Titan Rain. Serangan ini juga dilanjutkan terhadap pertahanan Inggris dan Kementerian Luar Negeri yang berlanjut hingga 2007. Kabarnya aksi ini adalah kasus pertama espionase cyber yang dicampur tangani oleh sebuah negara. Para hacker menembus ke jaringan komputer menggunakan metode yang baru dan mencoba mencuri informasi sebanyak mungkin. Kita selanjutnya dilakukan oleh seorang perwira agen CIA yaitu Aldrich Ames, umur 31 tahun, mengkhianati negaranya Amerika Serikat ketika dalam masa-masa sulit. Pada tahun 1980-an, ia menyampaikan informasi penting Rusia, termasuk KGB, yang merupakan dinas intelijen asing Uni Soviet. Ia beberapa kali melakukan pertemuan rahasia dengan KGB di Meksiko, Roma, dan terakhir di Washington DC. Atas tuduhan tindakan spionase tersebut, Ames ditangkap oleh FBI bersama istrinya di Virginia pada 21 Februari 1994. Pada tanggal 28 April 1994, Ames dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan istrinya Rosario Ames dihukum 63 bulan penjara.
Terus ada penggelapan. Nah, kasus pertama yaitu kasus gelapan uang SGD, gelapan uang SGD 312.000. Untuk kasusnya, 2 tersangka penggelapan uang dengan modus penjahatan dunia maya berhasil diringkus Baris Krim Polri. 2 warga negara asing ini berhasil menggelapkan uang senilai 312.000 SGD dari perusahaan Singapura rekanan FT Primadaya Indotama, perusahaan ekspor impor furniture. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri, Brigjen Pol Arief Solistyo mengatakan tersangka pertama bernama Omuril Jim Aghohowa, pria asal Nigeria ini telah 15 tahun mendominasi di Indonesia serta menikahi wanita berwarga negara Indonesia. Tersangka keduanya bernama Alkok Jokoyilinen Minang, warga negara Afrika Selatan. Terus kasus penggelapan kedua yaitu Polda Jambi tangkap bos arisan daring senilai 5,3 miliar rupiah. Itu kasusnya dari tim opsional seperti Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menangkap seorang perempuan berinisial DVWS terkait kasus penggelapan dan penipuan. Kasus 5 di Reskrim Polda Jambi AKBP Wahyu Briem mengatakan tersangka ditangkap pada tanggal 27 Mei 2021 di Bengkulu. Guna proses lebih lanjut, tersangka dibawa ke Jambi. Tersangka melakukan penggelapan dan penipuan dengan modus arisan online, kata Bram, Rabu, tanggal 26. Bram menyarankan pada pertengahan kasus 2020 lalu tersangka membuka akun Instagram Arisan Amanah Untung Rel atau AAUR. Akun tersebut dikelola langsung oleh tersangka dan saksi YR dengan sistem arisan menurut dan upload. Tersangka kemudian menawarkan kepada pengguna akun Instagram untuk mengikuti arisan online dengan perantara selebgram atau influencer. Kemudian tersangka mengelola semua member yang dibantu admin arisan online dan semua member menyetor uang arisan kepada tersangka. Kasus penggelapan selanjutnya yaitu kejadian di Medan terima tahap 2 kasus penggelapan uang Kopreset Sat Brimob Polda Sumut senilai 3,7 miliar. Kejaksaan Negeri Medan menerima limpahan barang bukti dan tersangka kasus dugaan penggelapan dalam jabatan dan merugikan keuangan operasional kepolisian Satbrimob Polda Sumut senilai 3,71 miliar rupiah. Kepala Sekjen Intelijen Kastel Kejari Medan Simon mengatakan pelimpahan tahap 2 atas nama tersangka AKP Hafiz Pailas Lubis itu terima jaksa penuntut umum JPU dan Kejaksaan Tinggi Kejati Sumatera Utara dari penyelidikan Polda Sumut di ruang tahap 2 Pildum Kejari Medan. Seperti kejahatan keuangan online. Yang pertama itu kasus penipuan online, seorang warga Bandung ditangkap di Solo. Untuk pelaku menemui korban ke rumahnya untuk mengecek ponsel yang ditawarkan tersebut. Setelah cocok dengan harga yang disepakati yakni sebesar 4,1 juta rupiah, korban memberikan nomor rekening kepada pelaku. Polisi tangkap pelaku penipuan online yang mencatut. Menteri Keuangan seolah telah mentransfer pelaku. Pelaku kemudian menunjukkan bukti transfer uang kepada
korban melalui SMS. Setelah itu pelaku membawa pergi ponsel milik korban. Setelah dicek, ternyata uang belum masuk. Bukti transfer uang yang ditunjukkan pelaku tersebut ternyata palsu. Pelaku mengetik sendiri bukti transfer sesuai dengan nominal transaksi, kata Kapolsek di Mapolsek Laweyan Solo. Pelaku yang mengaku sebagai anak BM di Bandung ini sudah beberapa kali melancarkan aksi penipuan tidak hanya di kota Solo tetapi juga di kota Semarang, Jawa Tengah. Di Semarang korbannya ada 2 orang. Dari pengakuan pelaku, hasil penipuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelaku sudah melakukan penipuan 3 kali di Solo dan Semarang. Terus itu kegiatan online yaitu cuci uang sampai ngeplang pajak. Salah satu dosa Rafael Alun Trisambodo akhirnya terbongkar. Berangkat dari ulah anaknya, Rafael ternyata diduga memiliki sindikat untuk melakukan berbagai praktik kecurangan, mulai dari tidak membayar pajak sampai dengan pencucian uang. Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapkan pencucian uang yang dilakukan oleh mantan pejabat Ditjen Pajak Eselon 3 Rafael Alun dilakukan secara terencana, terstruktur, dan melibatkan banyak pihak. Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK Natsir Kongan menjelaskan dalam pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun baik tersindir profesional melibatkan jasa profesional pencucian uang, konsultan pajak, tenaga ahli hukum hingga berbadan hukum lain dan jasa berbadan hukum lainnya. Terus kejahatan keuangan online. Sejumlah bank di Singapura memperketat pemeriksaan terhadap sejumlah klien berdarah Cina yang berkewenang Republik Rakyat Cina. Hal ini dilakukan setelah adanya kasus pencucian uang pada Agustus yang nilainya mencapai 1,8 miliar US dollar. Dilansir dari South China Morning Spot, sejumlah lembaga keuangan Singapura disebut melakukan peninjauan terhadap pembukaan rekening baru dan transaksi investasi dengan klien berdarah Cina yang memiliki paspor RSI. Terus kasus selanjutnya yaitu pelanggaran privasi. Nah, baru-baru ini pengadilan Korea Selatan menetapkan seorang wanita berusia 30 tahun bersalah karena melanggar privasi pacarnya. Ia didakwa karena meretas ponsel kekasih tanpa persetujuan untuk mencuri video dan informasi kontak mantan sang pacar. Antara pelanggaran itu, Pengadilan Distrik W Pusat Seoul memberikan hukuman percobaan denda dengan 300.000 won atau sekitar 3,4 juta mengutip Korea Herald. Ia dikenakan pasal 316 KUHP yang mengatakan pelanggaran kerahasiaan dan membuka surat ketutupan dokumen atau rekaman elektronik dengan cara teknis apapun. Di Korea menyebutkan bahwa pelaku pelanggaran privasi dapat dihukum hingga 3 tahun penjara. Terus pelanggaran selanjutnya yaitu Komisi Perdagangan Amerika Serikat atau di Federal Trade Commission memastikan Facebook sudah setuju untuk membayar denda senilai 5 M US dollar terkait pelanggaran perlindungan privasi penggunaan. Facebook juga setuju untuk membentuk Dewan Komite yang fokus untuk pada perlindungan privasi pengguna. Terus pelanggaran privasi selanjutnya yaitu Pangeran Harry hadir di pengadilan Inggris terkait kasus pelanggaran privasi. Pangeran Inggris Harry mengejutkan di pengadilan tinggi London pada Senin tanggal 27 Bulan 3 2023 ketika dia dan 6 tokoh terkenal lainnya memulai gugatan mereka terhadap penerbitan surat kabar Daily Mail selama bertahun-tahun atas tuduhan penyadapan telepon dan pelanggaran privasi. Pangeran Harry juga putra bungsu Raja Charles telah mengajukan gugatan terhadap
Associated Newspaper. Selain Hari, gugatan juga dilayangkan penyanyi Elton John, suami dan pembuat film David Furness, serta aktor Elizabeth Hurley dan Sadie Fox. Selanjutnya yaitu pencurian akses. Pencurian akses yang kasus pertama yaitu polisi menangkap satu pelaku lain yang terlibat dalam kasus ilegal, kasus di e-commerce yang mengakibatkan kerugian terhadap jasa pengirim Shopee Express. Direkturis Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri mengatakan penangkapan tersangka RC27 merupakan pengembang dari penangkapan tersangka RFP alias A. Penangkapan tersangka ilegal akses pencurian data Shopee Express tindak lanjutan pengembangan hasil sidik. Sebelumnya ujar Ade Safri dalam keterangannya. Lanjut pencurian akses yaitu komplotan pencurian tiang akses internet diringkus polisi di Bangka Belitung. 1 dari 5 tersangka merupakan koordinator lapangan atau korlap perusahaan atau mentor, tak lain adalah otak pencurian. Mereka sudah beraksi di 11 TKP di wilayah Babel. Lanjut kasus selanjutnya yaitu pencurian akses. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pencurian barang elektronik bermodus ilegal akses terhadap perusahaan jasa ekspedisi. Dalam kasus yang mengakibatkan kerugian mencapai 337,4 juta. Terus ada juga kejahatan seksual. Nah, untuk kejahatan seksual ini yaitu ada 11 anak jadi korban kejahatan seksual online. Kasus kejahatan seksual daring ini terhadap anak dengan modus parenting menggunakan perantara game online berperang-perangan. Free Fire, Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri mengungkapkan kejahatan seksual daring terhadap anak dengan modus operandi menggunakan perantara game online perang-perangan Free Fire. Tercatat 11 anak jadi korban kejahatan tersebut. Lanjut kejahatan seksual selanjutnya yaitu terjadi pada mantan pejabat daerah ditahan akibat dugaan pelecehan seksual. Salah satu mantan pejabat daerah di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi berinisial ME ditahan kepolisian Resort Gorontalo akibat diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual pada anak. Lanjut kejahatan seksual selanjutnya yaitu Jason Derulo, dugaan calon penyanyi dengan tuduhan pelecehan seksual. Dia kemudian mengajukan gugatan hukum terhadap Derulo di Pengadilan Tinggi Los Angeles County dengan klaim Derulo dengan jahat berjanji menjadikannya penyanyi sukses saat menghubunginya pada Agustus 2021 soal bergabung dengan label rekaman barunya. Selanjutnya yaitu pemerasan online. Untuk kasusnya itu ada 8 penipu via telepon di Jambi direkrut modus mengaku teman dekat. Meringkus 8 pelaku penipuan via telepon modus mengaku teman dekat. Komplotan pelaku ini diketahui beraksi dari sebuah ruko di kota Jambi. Terus kasus selanjutnya yaitu pemerasan bermodus sebar video asusila. Pelaku raup hingga ratusan juta. Seorang pria berinisial B, 22 tahun, melakukan aksi tindak pidana berupa pemerasan dengan modus penyebaran video rekaman asusila. Pria tersebut telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polresta Tangerang. Terus ada juga pemerasan online. Dari kasus pemerasan bermotif penyebaran foto bugil korban terbongkar. Kepolisian Resor Kota Besar Bandung mengungkap jaringan pelaku pemerasan yang mengakibatkan narapidana
penghuni lembaga pemasyarakatan Jalekong, Kabupaten Bandung bermotif foto dan video bukti korban. Awalnya laporan masyarakat dia diperas. Terus ada juga selanjutnya kejahatan sumber daya komputer. Nah, itu kasusnya pertama yaitu dari perusahaan chips komputer besar dan ternama ASML menuduh ex pekerjaannya di Cina telah mencuri informasi teknologinya. Perusahaan asal Belanda itu melaporkan kejadian pelanggaran tersebut ke otoritas di Belanda dan Amerika Serikat. Namun ASML menambah bahwa mereka tak percaya penyelewengan itu akan penting bagi bisnisnya. Lanjut, kasus kejahatan selanjutnya, 4 pencuri asal Jakarta berhasil beraksi di Tasikmalaya, curi puluhan komputer hingga laptop sekolah. Jajaran Direktorat Polda Jabar mengungkap kasus pencurian laptop dan komputer di sekolah di Tasikmalaya. Pengungkapan ini dilakukan oleh di Krimum Polda Jabar Minggu 24 September 2023 lalu. Selanjutnya itu kejahatan sumber daya komputer. Pada puluhan komputer dan ratusan kartu seluler disita polisi dari kasus pencurian data elektronik salah satu aplikasi pinjol di Manado. Nah, Direktorat untuk kasusnya ini Direktorat Rekreasi Polda Sulut melalui Solbit 5 Cyber melakukan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana pencurian data ilegal di bidang informasi dan transaksi elektronik. Oke, mungkin itu saja paparan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri bila itu.